Apa karir impian kamu? Perancang atau desainer? Manajer? Akademisi dan peneliti? Penganalisis sistem? Atau wirausahawan? Jika iya, kamu bisa mulai merintis karir impianmu dari sini. Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Teknik Pertanian dan Biosistem atau TPB menekankan penggunaan ilmu teknik dan manajemen dalam proses produksi biomasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Lantas, apa saja yang bisa kamu pelajari di sini? Teknik Pertanian dan Biosistem atau TPB memiliki 3 bidang keilmuan, yakni teknik sumber daya lahan dan air, energi dan mesin pertanian, juga teknik pangan dan pasca panen. Pada bidang teknik sumber daya lahan dan air, kamu bisa mempelajari diantaranya manajemen lahan dan air, teknik konservasi lahan dan air, teknik dan manajemen irigasi, dan fisika hayati. Pada bidang energi dan mesin pertanian, kamu bisa mempelajari 3 teknik, yaitu teknik mesin agroindustri, teknik energi terbarukan, dan teknik kontrol, otomasi, dan informatika biosistem. Sedangkan pada teknik pangan dan pasca panen, kamu bisa mempelajari teknik pangan, teknik pasca panen, teknik bioproses, dan teknik lingkungan bangunan pertanian. Lalu, sudah ketemu bidang mana yang kamu banget? Cari tahu informasi lebih lanjut dan terperinci di www.tpb.tp.ugm.ac.id. Ikuti media sosial kami di FB fanpage atau akun Instagram di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Anda pemirsa acara ini, acara persembahan dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Jadi acara ini diberi tajuk alumni pulang kampung yang digagas dengan tujuan yaitu yang pertama ingin mendengarkan secara langsung perjalanan karir dari alumni muda Prodi S1 Teknik Pertanian. Dan yang kedua, untuk sharing mengenai keterkaitan dan dukungan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dari para alumni muda kita ini dengan tugas dan wajiban yang dilakukan saat ini. Anda nanti bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita kali ini di kolom komentar. Jadi jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan kita juga punya Instagram, yaitu @tpb.ugm. Dan juga Facebook fanpage Teknik Pertanian dan Biosistem UGM. Yang namanya alumni pulang kampung pasti ada alumninya. Nah, alumninya kali ini kita saat memilih alumni itu ada semacam kesulitan karena yang kita pilih biasanya banyak sekali pilihan. Mulai dari industri, ada di perkebunan, pemerintahan, wira swasta, bahkan yang menempuh studi lanjut pasca sarjana di luar negeri. Nah, yang kita pilih kali ini yang mungkin hanya sebagian. Jadi mungkin bagi yang belum, alumni yang belum dipanggil, jangan berkecil hati. Mungkin suatu saat Anda yang kami hubungi. Nah, untuk kali ini kita akan menampilkan alumni muda yang mungkin kira-kira berkarir kurang lebih sekitar 10 tahunan. Karena kami mempertimbangkan kurikulum yang pernah narasumber jalani dengan kurikulum yang ada saat ini di Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem UGM. Yang tentunya informasi ini akan bermanfaat bagi adik-adik SMA atau yang baru lulus untuk memilih tempat kuliah. Dan juga mahasiswa baru semester awal yang biasanya masih galau, supaya lebih yakin untuk menekuni program studi yang dijalani saat ini. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, untuk acara alumni pulang kampung kali ini, kita akan menampilkan 2 alumni berprestasi ya. Pertama ada Mas Bagus Wahyu Santoso STP. Beliau saat ini adalah pimpinan cabang Perum Bulog Tangerang. Halo Mas Bagus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bro.
Sehat? Sehat, sehat, sehat. Oke, baik. Kemudian yang kedua ada Mas Ihsan Wahyu Irfansah STP. Beliau adalah Kepala Subdivisi PT Gunung Madu Plantation. Halo Mas Ihsan. Gimana kabarnya? Assalamualaikum Mas Andri. Mas Sehat. Oke, jadi saya sudah lama kenal dengan beliau, sudah dulu kuliah bareng satu kelas. Jadi kita sudah tidak bertemu sekitar mungkin 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih. Jadi semenjak lulus kemudian masing-masing berkarir berkelana ke, ada yang luar Jawa, kemudian ada juga yang ke Kalimantan. Nah, itu banyak sekali. Nah, ini dengan acara alumni Pulang Kampung ini mempertemukan kami untuk bereuni, bersilaturahim. Oke, baik. Kita tidak berlama-lama, kita ke narasumber yang pertama. Mas Bagus dulu. Mas Ihsan mohon tunggu sebentar. Mas Bagus, nah ini mohon diceritakan dulu ke pemirsa ini. Dulu kuliahnya kapan, mulai masuk kapan, dan lulusnya tahun berapa juga, dan diceritakan karir sampai dengan saat ini. Monggo, silahkan Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Andri atas kesempatannya. Betul tadi disampaikan memang banyak alumni sebenarnya, tapi kemungkinan yang mau kurang banyak ya Mas ya. Kalau yang alumninya banyak, tapi yang mau untuk berbagi share itu kayaknya agak malu-malu katanya gitu. Malu-malu. Ya. Anu UGM sekali Mas. Benar. Nah, terima kasih sebelumnya. Saya perkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebutkan, Bagus Wahyu Santoso. Kebetulan saya pernah kuliah di Teknik Pertanian UGM. Saya masuk tahun 2003. Kemudian lulus di tahun 2007. Saya lulus 4 tahun 2 bulan, kemudian berkarir mulai masuk kerja. Saya apply pekerjaan pertama saya itu di kelapa sawit di Kalimantan. Saya masuk di tanggal 2 Januari 2008, kemudian selama 8 bulan saya keluar, saya resign, kemudian masuk lagi nganggur selama 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Kemudian saya masuk lagi ke BPR Gunung Rizky sebagai Open Officer, trainee. Kemudian keluar lagi, masuk di Bulog bulan Maret 2009 sampai hari ini gitu. Dan mungkin itu perkenalan dari saya. Silakan Pak Andri. Kalau ada yang mau dipaparkan, mungkin ada video kemarin ini ditampilkan, mohon bantuannya ditampilkan video profil perusahaan, yaitu profilnya Perum Bulog, singkat aja 1 menit yang mungkin bisa menjelaskan apa fungsi, apakah Bulog itu bekerja mana kayak gitu. Gambaran aja untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa terkait dengan bidang kerja Perum Bulog. Silakan. Betul. Mas, boleh dibantu? Nah, itu udah. Kami adalah Perum Bulog, perusahaan umum milik negara yang mengemban amanah untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. Mendistribusikan komoditas pangan ke seluruh pelosok negeri. Memastikan produk pangan berkualitas hadir di tangan konsumen dan rumah tangga. Ada daging, ada beras. Jadi bahan pokok Mas ya untuk masyarakat ya. Jadi penting sekali saat ini untuk masa-masa sekarang. Ini cabang kita ya. Perusahaan Mas Bagus ini mengambil peran penting pada kondisi saat ini. Ya. Betul Mas. Penjualan meningkat nih Mas. Menjadi perusahaan Alhamdulillah yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Itu ya Bulog ya. Jadi bersama kita mungkin sering mendengar Bulog, cuman kadang kita nggak tahu sebenarnya Bulog itu apa yang dikerjakan. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Betul siap. Nah ini di Bulog ini saya membaca CV-nya sekilas bahwa Mas Bagus ini posisinya sekarang adalah pemimpin cabang. Ini mungkin bisa dijelaskan Mas. Kira tugasnya apa sih sebagai pemimpin cabang itu, kemudian dan tanggung jawabnya apa saja itu kira-kira. Baik, terima kasih. Dijelaskan lagi, posisi saat ini kebetulan diberi amanah sebagai pemimpin cabang Perum Bulog Tangerang gitu. Terkait dengan tugas dan kewajiban, sebenarnya tugasnya adalah memang
disiapkan jadi koordinator atau manajemen perusahaan Bulog di wilayah Tangerang Raya gitu. Jadi saya tugasnya berkoordinasi dan dengan stakeholder atau pihak luar, dalam hal ini dengan mitra kerja, kemudian dengan pemerintah daerah, kemudian dengan LSM, dengan wartawan, dengan kepolisian, dengan kejaksaan gitu. Nah, untuk pengetahuan tambahan informasi bahwa Bulog Tangerang ini membawai atau membidangi 3 wilayah, yaitu wilayah Kota Tangerang, kemudian Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Mungkin itu, Pak Andri. Jadi banyak menghandle hal-hal yang ini Mas ya, terkait dengan regulasi perberasan dan juga mengelola bagaimana distribusi sekaligus. Betul. Yang dikelola kita hanya teknis dan juga non teknis Mas ya ini ya. Betul. Sebagai pimpinan cabang ini. Ya. Jadi memang butuh ya. Selain teknis tadi, kita teknis di bidang kita pengadaan, perawatan, penyaluran tadi terkait dengan bahan pangan pokok. Kemudian kita juga harus punya yang namanya kemampuan berkomunikasi ya, karena kita bekerja tidak sendiri dan ini menjadi pangan itu menjadi isu strategis sebenarnya. Jadi banyak pengalaman atau pelajaran yang dapat saya ambil dari saya kuliah maupun dari SMA. Sebenarnya dalam hal ini saya ikut juga untuk berorganisasi gitu ya. Jadi betapa pentingnya organisasi di kampus maupun di luar kampus yang sangat mendukung pekerjaan kita saat ini gitu. Jadi memang kalau di TP kita ada Permateta, kemudian ada mungkin BEM-nya yang ikut BEM, kemudian ada yang terkait dengan kerohanian ya. Kebetulan saya ikut di Permateta, kemudian juga sebagai anggota sih sebenarnya. Kemudian yang kedua saya ikut juga di PMK, yaitu Perkumpulan Mahasiswa Kristen gitu, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Jadi itu sangat membantu bagaimana kita komunikasi dengan pihak eksternal. Mungkin itu Mas Andri. Oke, gitu. Jadi ada aspek teknis dan non teknis yang kita asah selama di perkuliahan dan di FTP, yaitu di TEP, Teknik Pertanian, itu bisa diwadahi semuanya. Oke, kita beralih ke Mas Iksan ini. Sehat Mas Iksan? Aman? Alhamdulillah, baik. Ya, jadi ini sama ada pertanyaannya dengan Mas Bagus tadi. Mungkin bisa diceritakan dahulu kapan masuk ke Teknik Pertanian dan lulusnya seperti apa dan karirnya sampai dengan saat ini. Monggo. Terima kasih Mas Andri waktunya. Perkenalkan, nama saya Iksan Wahyu Irfansa. Saya masuk Teknik Pertanian tahun 2004, kemudian lulus tahun 2009. Saya bekerja saat ini di PT Gunung Madu Plantation. Bagi yang belum tahu, mungkin kita nanti akan putarkan videonya, sehingga ada gambaran apa itu PT Gunung Madu Plantation. Gitu. Monggo bisa di-play sambil dijelaskan. Nah, itu proses apa itu, Mas? PT Gunung Madu Plantation ini merupakan pionir industri gula yang di luar Jawa, terutama di Lampung ya. Jadi kala itu memang perkebunan tebu itu masih Jawa minded, sehingga sepertinya seolah-olah tidak mungkin kalau bertanam tebu itu di luar Jawa. Tetapi Gunung Madu Plantation sebagai pionir ini mampu mematahkan opini tersebut dan berhasil juga membuktikan bahwa produktivitas tebu di luar Jawa itu masih cukup tinggi, dan PT Gunung Madu Plantation menjadi PT di industri gula terbaik di Indonesia saat ini. Oke, jadi suplainya kebutuhan pokok ya, Mas Nisan ya? Ya, suplainya kebutuhan pokok berupa gula kristal putih. Dan perlu diketahui juga PT Gunung Madu Plantation ini mengelola sekitar 25.000 hektar. Kemudian dibagi area ada 7 area dengan
satu divisi itu sekitar 3.500 hektar. Nah, 1 sampai 7 kebetulan saya berada di divisi area 3. Gitu Mas Andri. Ya, ini saya dari CV itu sebagai kepala subdivisi. Berarti Anda membawahi sekitar 3.500 hektar itu. Betul Mas Andri. Jadi satu divisi itu dipimpin oleh seorang kepala divisi dan 1 orang kepala subdivisi yang membantu beliau. Kemudian kami bekerja sama untuk bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab itu dari penyediaan lahan, kemudian ada tanam, dan irigasi jika diperlukan, pemupukan, dan sampai perawatan, hingga akan dipanen, Mas Andri. Tapi selain dari masalah teknis, kita juga bertanggung jawab mengenai komunitas yang ada di wilayah tersebut. Di sini ada housing, ada bedeng, ada permukiman itu dengan jumlah jiwa, kalau on season semacam ini, sekitar di atas 1.000, mungkin sampai 1.500-an jiwa. Gitu Mas Andri. Ya, jadi sama ya dengan Mas Bagus tadi ya, teknis dan non teknis juga ya. Jadi ya, dulu juga pernah aktif di kemahasiswaan barangkali, mungkin bisa diceritakan semasa kuliah. Betul Mas. Yang mendukung non teknis khususnya. Betul. Jadi bahkan di awal-awal karir itu, di awal-awal masuk di Gunung Madu itu kita kan mengurusi menggunakan anak buah yang manual lah ya, manual. Di situ ada pekerja. Nah, justru di situ pentingnya adalah kemampuan soft skill kita yang diasah ketika kita berada di TP itu. Saya ikut waktu itu, BEM ikut, kemudian Permateta ikut, anggota, kemudian Senat Mahasiswa bersama Mas Andri juga, dan KMMTP juga saya ikut. Jabatannya saya lupa Mas Andri, sudah berapa 12 tahun yang lalu mungkin ya. Lalu ya. Saya Mas ini di Senat ya, di Senat Mahasiswa. Jadi kita dulu pernah berjuang di kampus. Jadi itu mungkin salah satu yang di FTP itu ada wahana ya untuk mengasah soft skill ya di antaranya itu. Oke, baik. Sebagai informasi ini saya ingatkan kembali pada pemirsa bahwa acara ini diselenggarakan untuk memberikan informasi terkait prospek kerja bagi lulusan prodi S1 Teknik Pertanian, sehingga nanti calon mahasiswa baru atau mahasiswa yang saat ini menempuh lebih memahami mengenai teknik pertanian itu sendiri. Juga nanti ada pertanyaan terkait dengan materi pada hari ini ataupun yang lain, bisa silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita sampaikan narasumber. Nah, ini tadi sudah disinggung sementara, mungkin sekilas mengenai teknis dan non-teknis. Nah, kita sekarang ke arah teknisnya ini. Kita ke Mas Bagus dulu ini, biar tidak ngantuk. Mas Bagus, oke? Nah, kita bicara tentang teknis, yaitu misalnya tentang, karena di kampus itu ya, kurikulum. Jadi, pastinya semua mata kuliah itu mendukung, harapannya mendukung tugas dan pekerjaan saat ini yang Mas Bagus saat ini sebagai pimpinan cabang. Nah, itu kira-kira apa saja kemarin mata kuliah yang mendukung untuk karir saat ini? Apa aja, Mas? Terima kasih, Mas Andri. Sebelumnya memang kalau kita bicara mata kuliah terkait dengan pekerjaan, teknis pekerjaan Bulog itu memang kayaknya juga TP banget gitu, TP banget, teknik pertanian banget gitu. Kita bukan bicara masalah pekerjaan yang sekarang ya, tetapi selama 10 tahun, hampir 11 tahun saya di Bulog, mulai dari kita belajar di penggilingan juga, di Bulog ada penggilingan, bagaimana alur proses itu, bagaimana menghitung rendemen, kemudian ada pengeringan juga sebelumnya, kita punya dryer, vertical dryer, atau lewat batch dryer, kemudian yang paling utama adalah bangunan penyimpanan ya, jadi di situ ada silo, kemudian ada gudang juga. Jadi memang ini semua kita pelajari di teknik pertanian gitu, dengan Pak Sigit ya, kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Itu bahkan saya juga waktu awal-awal masuk di Bulog tahun kedua atau tahun ketiga itu sempat ketemu juga dengan Pak Nur Sigit ya. Waktu ada kunjungan beliau jadi salah satu staf ahlinya gitu kali ya. Staf ahlinya bikin rekomendasi bagaimana silo ini bisa beroperasi seperti itu. Kemudian Bu Yayu juga pernah ketemu di
kantor juga terkait dengan saya kurang ingat sih, dulu Bu Yayung juga ada pernah bekerja sama dengan Perum Bulog gitu. Itu mungkin Mas Andri. Oke, baik. Jadi banyak ya mata kuliah yang sebenarnya terkait dengan yang bidang karir yang saat ini dilakukan. Nah, ini kalau Mas Iksan gimana nih, Mas Iksan? Apa aja ini mata kuliahnya? Pertama, mengenai estimasi panen, kita tentu saja menggunakan ilmu statistik ya, dan kemudian monitoring di areal itu juga menggunakan metode sampling dan ilmu statistik. Tapi yang menarik, Mas Andri, jadi di sini adalah mata kuliah mesin produksi pertanian yang saya ingat sekali diajar oleh beliau almarhum Pak Narto. Jadi beliau mengajarkan mengenai mesin produksi pertanian, di mana kita menghitung kapasitas kerja, kemudian bagaimana cara penyiapan lahan yang baik dan sebagainya. Di situ menjadi basic pengetahuan dasar saya untuk menentukan kemampuan satu unit. Dan kita tahulah pertanian yang sekarang ini adalah sudah tidak lagi melulu konvensional seperti dulu yang hanya memakai cangkul. Kita juga sudah melakukan mekanisasi sehingga kita ada hitungannya yang cukup ya tidak sulit sih, hitungannya tidak sulit. Karena di lapangan ya, Mas Iksan ya. Jadi kalau irigasi seperti apa? Dipakai juga kah? Irigasi ya, itu ada ilmunya juga sayang sekali saya tidak ambil mata kuliah irigasi dan saya cukup menyesal karena di sini juga ada perlakuan irigasi, pakai sprinkler irigasi. Oh iya, yang kemudian yang akhir-akhir ini juga mulai ada semacam smart farming ya, smart agriculture. Kemudian kita menggunakan teknologi seperti drone dan lain sebagainya. Dan saya juga baca mengenai apa yang diampu oleh Mas Andri di situ, menggunakan semacam itu ya, citra satelit dan drone ya. Jadi beberapa materi yang sudah ada saat ini, misalkan yang disebutkan tadi ada mesin produksi pertanian, Mas Bagus yang pengering, itu pengeringan ya, teknologi pengeringan, itu saat ini masih ada, kita pertahankan. Ya walaupun orang menyebutnya itu teknologi yang konvensional atau kuno, ilmunya kuno, tapi logikanya itu masih dipakai. Bahkan untuk teknologi-teknologi sekarang itu masih dipakai. Jadi di kurikulumnya sekarang tetap dipertahankan, dan juga ada tambahan-tambahan teknologi ya, sentuhan teknologi. Misalkan kalau di kami ada namanya smart agriculture. Ada smart agriculture, ada smart farming, ada precision farming. Nah itu kita kenalkan juga ke adik-adik di Prodi S1 Teknik Pertanian. Nah ini kalau misalkan ini tertarik Mas Iksan sama Mas Bagus, kalau mau ambil S2 bisa melanjutkan lagi ke Teknik Pertanian sambil promosi ini. Oke, baik, menarik sekali. Jadi dari paparan itu kita punya gambaran. Jadi perkuliahan itu memang memberikan bekal ya. Bekalnya nanti untuk pengembangan lain itu baru dilaksanakan saat kerja. Nah, basic-basicnya diperoleh pada saat kuliah. Nah, ini sebenarnya kita harusnya live. Kalau live kita akan ada pertanyaan ini. Sesi pertanyaan dari audien. Karena audiennya nggak ada, ini terpaksa moderatornya yang nanya ini untuk menggali lebih dalam dari narasumber ini. Jadi bagi yang pertanyaannya belum tercover, nanti silakan menuliskan di kolom komentar. Nah, ini pertanyaan dari moderator aja ya, pertanyaan untuk dua narasumber. Yang pertama yaitu mengenai, nah ini saya agak mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Apa sih suka dukanya belajar di teknik pertanian? Saat belajar dan saat lulus. Nah, suka dukanya seperti apa? Ini biar adik-adik calon mahasiswa juga ini ya. Dan saat lulus. Oke, silakan. Mas Bagus dulu atau Mas Iksan dulu? Saya dulu ya. Boleh ya? Mas Bagus. Oke, Mas Andri, terima kasih. Berarti suka duka selama kuliah ya sebenarnya ya. Suka duka selama kuliah. Mungkin ini sesuai tadi yang bisa menggambarkan, jadi lewat pembicaraan kita ini bisa menggambarkan bagaimana teman-teman yang mau masuk ke teknik pertanian atau teman-teman yang kuliah di awal di teknik pertanian
itu lebih mantap lagi untuk melanjutkan kuliahnya gitu, atau lebih semangat lagi gitu ya. Jadi kalau di awal saya jujur cerita ini, teknik pertanian dulu pilihan kedua saya gitu ya. Pilihan kedua saya setelah yang pertama nggak lulus gitu, nggak diterima. Kemudian saya menjalani teknik pertanian ini di jurusan teknik pertanian selama 2 semester, 1 tahun saya jalani, dan jujur dibilang memang masih ada keraguan-keraguan, ada kegalauan di situ gitu. Kenapa tidak saya pingin sih sebenarnya gitu masuk di jurusan yang saya pingin, saya nggak nyebut jurusannya, kayaknya kalau masuk di jurusan itu saya juga nggak lulus kayaknya gitu. Kemudian di tahun kedua saya berniat untuk mencoba lagi untuk masuk di kepinginan saya tadi, jurusan yang saya ingin gitu. Saya ikut SPMB lagi dan ternyata nggak lolos lagi gitu. Nah dari situ saya belajar memang dengan pertimbangan orang tua juga, pertimbangan waktu, pertimbangan keuangan bahwa saya kuliah di jurusan teknik pertanian ini perjuangannya tidak mudah juga gitu buat kedua orang tua saya gitu. Jadi dengan pertimbangan itu saya memantapkan hati ini bahwa saya harus serius, saya harus lulus dengan IPK, saya nyebut boleh ya, dengan IPK di atas 3 gitu, harus gitu, karena apa? Saya ingat waktu itu ada satu dosen almarhum Pak Soehargo yang mengatakan bahwa nilai itu IPK 3 itu bukan sebagai jaminan, tetapi itu hanya sebagai tiket. Jadi bagaimana saya bisa masuk ke dunia kerja atau ke masyarakat, tapi saya harus punya tiket dulu gitu. Dan memang itu saya rasakan dari Pak Hargo almarhum itu memang betul gitu. Jadi saat teman-teman mau daftar ke pekerjaan atau mau mengapply suatu pekerjaan itu memang ada syarat gitu, dan salah satunya adalah IPK gitu. Itu hanya tiket, tapi dengan semangat itu saya mencoba menata tiap semester saya harus dapat nilai ini berapa gitu. Bukan langsung juga dapat 3, tapi pernah juga dapat D gitu. Pernah juga dapat D dan itu saya ulang gitu. Terus pernah juga dapat C, tapi saya nggak ulang juga dapat C gitu. Karena saya kok kayaknya mata kuliahnya susah ya dapat C, nanti kalau tak ulang lagi jangan-jangan malah dapat D gitu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu saya tulis semua dengan target saya adalah lulus di atas dengan IPK di atas 3 gitu. Jadi mungkin itu jadi yang menambah semangat saya. Jadi teknik pertanian itu adalah ajang kita, jadi salah satu proses gitu aja sih di jalan cerita hidup kita gitu. Kalau sekarang boleh bercerita ya. Kalau dulu memang nggak ada gambaran apa-apa gitu sampai di posisi ini gitu. Mungkin itu Mas Andri. Jadi kisahnya ini sekali ya, kalau dibuat cerpen ini menarik itu. Kalau Mas Ihsan, coba Mas Ihsan gimana? Mas Ihsan. Tadi belum Mas Bagus ini dunia kerja. Mas Bagus itu tadi keempat yang untuk ini dunia kerja. Jadi dengan pertanian terus masuk di ini, kira-kira ada kesulitan nggak untuk menyesuaikan di dunia kerja? Fresh graduate-nya. Sebelum lulus, kemudian sampai mendapatkan kerja, itu prosesnya. Suka dukanya dari lulus sampai mendapatkan pekerjaan gitu ya, sampai terima kerja. Yeah. Memang saya belum lulus saya langsung ikut tes waktu itu di perkebunan sawit, dan alhamdulillah juga puji Tuhan diterima. Dan saya akhirnya ngambil itu karena satu alasan yang nggak masuk akal juga sih gitu. Jadi pengen naik pesawat gitu. Sebelumnya saya belum pernah naik pesawat gitu kan. Itu terima salah satunya gara-gara itu. Dan memang kalau terkait dengan tadi yang saya cerita sebelumnya, IPK ataupun tes yang harus dilalui itu memang kurang lebih menentukan bagaimana kita bisa melamar satu pekerjaan gitu. Kemudian di situ saya 8 bulan ternyata saya nggak kayak Mas Ihsan mungkin yang bisa bertahan di kebun lama gitu ya. Dengan kondisi kebun, saya sedikit banyak juga tahu kondisi kebun seperti apa gitu. Ternyata saya bukan orang yang se-fight itu di kebun gitu. Akhirnya saya pilih resign dan
dengan konsekuensi adalah kita cari pekerjaan yang lain gitu. Terus akhirnya dapat. Yang kedua, selama 4 bulan atau 5 bulan itu saya nganggur ya, ibaratnya cari pekerjaan dengan menghabiskan sisa-sisa uang yang di sawit gitu untuk nge-apply pekerjaan. Keterima juga akhirnya di BPR di Semarang gitu, di Semarang. Nah, itu saya jalani, akhirnya nggak cocok juga tuh, karena nggak cocok di hati nih, maksudnya sharing pengalaman bahwa di training itu saya pernah nunggu orang dari pagi sampai maghrib hanya untuk narik motornya dia gitu, dan itu menurut saya itu nggak masuk akal sih ya. Itu menurut saya pribadi itu kayaknya apa gitu, orang lagi susah gitu ibaratnya, terus kita ikut menyusahkan orang malahan gitu. Jadi saya akhirnya resign juga dari situ. Kemudian saya mendaftarkan diri di Bulog, kebetulan ada rekrutmen kampus, saya ikut daftar, dan ya namanya rezeki sih, walaupun saya daftarnya telat nih, penutupan hari Jumat, tapi saya daftar hari Senin gitu, dan alhamdulillah juga saya salah satu jadi menjadi salah satu pegawainya sekarang gitu di awal pekerjaan gitu. Dan di pekerjaan saya mulai di 2009 Maret sampai hari ini pun juga bukannya yang lurus-lurus saja sebenarnya gitu, karena di dunia pekerjaan ada orang yang istilahnya, ini boleh ya terbuka juga ya buat teman-teman, ada yang suka, ada yang nggak suka dengan kita, itu hal yang biasa gitu kan. Saya pernah mengalami up and down-nya di situ. Saya pernah naik, pernah turun, pernah naik lagi gitu kan. Gitu. Jadi itu dinamika kehidupan kalau saya seperti itu. Itu Mas. Jadi jabatan yang sekarang atau amanah yang diberikan sekarang itu kan hanya titipan, sewaktu-waktu bisa diambil kapanpun gitu. Jadi kita bekerja, ya udah kerja aja apa adanya gitu, tanpa harus memikirkan saya harus seperti ini enggak. Gitu aja. Itu Mas, terima kasih. Oke. Menarik sekali. Ya. Oke. Nah, ini sekarang Mas Iksan gimana? Di pertanyaan yang sama. Ya nggak suka banyak. Jawabannya nih barusan. Ini nanggapi sedikit Mas, bagus ya. Yang nggak suka banyak, yang nolak kita lebih banyak, tapi istri cuma 1. Yang terima 1 berarti Mas. Oke, kalau saya pribadi untuk suka duka di kampus ya, saya banyak sukanya. Saya senang beraktivitas di situ. Saya masuk banyak sekali organisasi di situ. Tiba-tiba udah 5 tahun gitu, saatnya lulus gitu. Tapi memang saya setuju dengan Pak Soeharto ya, kalau tidak salah ya, beliau memang sampaikan lulus harus 3,01 itu bedanya sangat tinggi dengan 2,99 gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi saya juga untuk tetap lulus di atas 3 lah gitu. Saya memang tidak ngumlot lah ya, kayak Pak Arifin ya, Mas Arifin itu dosen di TP ya, kawan lah, salam ya. Saya jadi kangen juga, ingin sampaikan salam saya juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mendidik saya. Mohon maaf. Bisa disapa langsung dari sini. Ya. Bisa disapa langsung dari sini, Pak Iksan. Bisa ya. Terutama Bu Tining. Mohon maaf Bu Tining, Ibu pernah marah sama saya karena bimbing KKN itu saya bandel, mohon maaf. Terus ya Pak Nur Sigit juga, dan semua dosen-dosen yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi semuanya berkesan lah di hati. Kemudian kalau dukanya apa ya? Dukanya kalau di kampus itu laporan praktikum ini adik-adik itu biasanya ngeluh, laporan praktikumnya banyak Pak gitu. Itu yang biasanya ngeluh itu, laporan praktikum banyak gitu. Laporan praktikum banyak itu belum ada apa-apanya ketika sudah masuk ke dunia kerja. Ketika menghadapi ada sosial konflik, kemudian ada target-target yang harus dicapai, itu tidak ada apa-apanya itu. Jadi untuk adik-adik yang saat ini masih kuliah, ya bukannya saya meremehkan, tapi semangatlah itu dengan tugas-tugas praktikum itu akan mendidik adik-adik itu lebih baik lah. Memang
ketika saya lulus ya, flashback sebentar itu, saya ingin bekerja saya bosan di kota yang hiruk pikuk gitu, saya bosan waktu itu, sehingga saya ingin bekerja ketika saya memandang itu cakrawala, jauh, seluas memandang. Nah, dan alhamdulillah juga sekarang ini saya bekerja di dalam kondisi yang seperti itu. Untuk pilihan saya malah nomor 1 itu pilihan TP itu, tapi SPMB ya. Kalau sama dengan saya, Mas Ihsan, sama. Jadi memang punya passion di situ ya. Oke. Kalau suka duka, ya jadi agak berbeda dengan. Gimana? Oh ya, silakan lanjutkan. Oke, untuk suka duka bekerja di sini ya, Gunung Madu Plantation jelas lah suka lah ya, karena kita dikasih di sini, kita bisa menafkahi keluarga di sini, kemudian sesuai dengan impian saya waktu saya belum bekerja. Dukanya ketika masuk itu, waktu itu saya masih belum kuat lah naik pesawat ya, sehingga saya ngeteng ketika ada wawancara user dan sempat kena calo, dan itu cukup menyebalkan. Itu dukanya di situ, tapi semuanya selanjutnya ya kita harus nikmati lah apapun yang kita tekuni saat ini. Oke, baik. Yang saya tangkap ini dari Mas Bagus ini punya keinginan untuk hidup di kota, dan Mas Ihsan ini hidup di ya tempat yang masih alami ya, natur alami ya. Jadi apapun pilihannya itu ya nggak masalah. Itu suatu pilihan yang insya Allah menjadi keberkahan ya. Yang namanya juga keinginan dari hati pasti ini. Nah, ini terkait dengan nanti menyambung dengan pertanyaan kedua yaitu saya yakin di dunia kerja itu pasti yang dikerjakan itu suatu hal yang baru. Untuk adaptasi dengan hal yang baru itu seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan waktu semasa kuliah, atau mungkin ada kemampuan yang mungkin sudah ada bekal dari dalam diri, misalkan mempelajari hal yang baru, adaptasi terhadap lingkungan, itu seperti apa di dunia kerja? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Mas Ihsan apa Mas Bagus dulu, monggo. Siapa dulu? Mas Bagus? Saya dulu? Atau Mas Ihsan dulu sekalian. Ya. Oke, saya. Baik. Memang tadi memang ada mata kuliah yang bisa kita jadikan basic, tetapi kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru, ketemu dengan pekerjaan yang baru, kemudian memang tidak semuanya ada semacam kayak ilmu-ilmu pertanian yang basic juga mungkin ada tidak diajarkan di TP, tapi SMA mungkin dapat, itu di sini kemudian diulas kembali, dan saya harus belajar lagi mengenai hal itu. Kemudian mengenai lingkungan yang ternyata tidak hanya melulu mengurusi teknis, sekian dapatnya sekian hektar, tanam sekian hektar, irigasi sekian hektar misalnya, atau pupuk sekian hektar, tapi juga perlu menangani masalah-masalah yang ya kita mungkin sedikit tua ya, belum tua, masih muda mungkin ya, tetapi kadang-kadang dituakan di sini, sehingga kita harus dipaksa untuk memiliki kedewasaan yang lebih, sehingga kita harus ya kadang-kadang kasih masukan ke orang yang mungkin jauh lebih tua dari kita, dan mungkin masalah pribadi juga malahan. Nah, itu harus dipelajari, dan memang pendidikan yang ada di organisasi manajemen konflik itu cukup membantu untuk kita beradaptasi. Dan saya yakin lah lulusan UGM itu orangnya ya pandai lah beradaptasi. Gimana Mas Bagus, ini sudah siap-siap menjawab ini? Silakan. Saya memperhatikan, mencermati, mengamati, dan mengiyakan gitu semua. Tapi satu terkait dengan adaptasi, kalau saya memang kita itu kan nggak mungkin akan di zona itu terus gitu ya. Kalau saya bilang ya, kita akan berada di satu zona, bergerak dari zona satu ke yang lain gitu. Yang namanya zona nyaman itu enak, tapi ditinggalkan susah untuk ditinggalkan, tetapi kita harus meninggalkan itu gitu. Jadi
saat di dunia di kampus sudah nyaman dengan teman-teman, sudah kebiasaan dengan teman-teman berkumpul gitu. Tiba-tiba harus di dunia kerja dan sendiri gitu, kadang nggak ada temennya gitu, nggak ada yang kita kenal. Tapi di situ bagaimana kita beradaptasi, menyesuaikan diri bahwa kalau saya menciptakan zona nyaman yang baru gitu. Jadi niatnya itu aja. Jadi kita bisa berbaur dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi bukan berarti kita ikut mereka enggak, tapi kita bisa menempatkan diri di zona yang baru yang kira-kira bisa membuat kita nyaman lagi di zona itu gitu. Karena kalau di pekerjaan saya yang sekarang di Bulog itu kan sering yang namanya mutasi ya. Jadi dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, dan itu sangat membutuhkan kalau menurut saya butuh effort juga sih gitu. Kita udah nyaman dengan situasi dengan teman-teman yang di sini. Satu saat dipindah lagi, kita harus menyesuaikan lagi gitu kan. Dan itu tapi dinikmati aja gitu. Dulu sebelum di sini saya cerita balik, saya dulu di Ponorogo di Jawa Timur, kemudian saya pindah ke Tangerang. Dari Ponorogo yang suasananya relatif tenang ya, kayak tadi Mas Ihsan bilang, suasananya tenang, nggak begitu ramai kendaraan. Tiba-tiba di sini yang harus macet gitu, banyak polusinya, orang-orangnya agak sedikit kalau bilang agak wild gitu ya, agak pemarah gitu, gampang marah gitu. Itu saya alami, tapi kita berusaha untuk menyesuaikan diri sih gitu. Kalau saya sih bilang gitu. Jadi dimanapun kita, saat kita meninggalkan zona nyaman itu, berarti kita harus bikin zona nyaman baru di tempat kita yang baru. Mungkin itu Mas. Ya. Oke, jadi sudah banyak sekali yang kita gali. Jadi dari 2 pertanyaan itu malah muncul semua apa yang sebenarnya semasa perkuliahan dan dunia kerja itu kita sudah korek semua. Nah, ini pemirsa sekalian, bagi yang ingin nanya-nanya kepada 2 alumni kita ini, silahkan menuliskan di kolom komentar. Dan nanti insya Allah akan kita sampaikan dan akan dijawab. Baik, ini saya lihat sudah waktunya, karena kita dibatasi waktu. Sebenarnya kalau saya ingin ngobrol lebih panjang lagi, tapi karena durasi, tadi saya sudah diingatkan oleh referee, oleh wasit, bahwa nanti waktunya jangan panjang-panjang. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri, ini saya minta ini 2 patah kata dari Mas Bagus dan Mas Ihsan untuk diberikan kepada calon mahasiswa baru, anak-anak SMA yang sekarang sedang memilih prodi, dan tadi juga adik-adik yang sudah kuliah semester awal, supaya lebih lebih pede lah, lebih yakin untuk menempuh ini, mempelajari teknik pertanian yang kita tahu bahwa ilmu ini sebenarnya sangat diperlukan oleh umat manusia, karena kita mempelajari dari hulu sampai hilir gitu, kita ada ilmunya itu. Monggo, silahkan pesan-pesannya. Siapa dulu? Mas Ihsan dulu atau Mas Bagus dulu? Mas Ihsan dulu. Oh, Ihsan dulu, monggo. Ini lulusan UGM seperti ini, monggo gitu kan. Sangat humble sekali. Baik, terima kasih Mas Bagus waktunya. Jadi pertama saya ingin yakinkan ke adik-adik, baik itu yang ingin masuk ke teknik pertanian atau yang sekarang masih galau ketika masih kuliah di PP teknik pertanian, saya yakinkan ke adik-adik jangan galau, tetap semangat. Ketika adik-adik nanti lulus, insya Allah jalan terbuka lebar. Bisa masuk menjadi akademisi seperti Mas Andri, bisa masuk ke pemerintahan seperti Mas Bagus, atau ke swasta, atau ke bank. Banyak pilihan kita bisa, bahkan wira swasta pun bisa. Saya kenal ada satu teman juga yang jadi wira swasta juga, dan tidak menutup ke bagian itu juga, mungkin ada yang lain lagi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Yang kedua, ikut sertakan Tuhan dalam setiap pilihan kalian. Ketika kalian ingin masuk ke kuliah, kemudian ingin memilih pekerjaan, ingin apply pekerjaan, selalu ikutkan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pilihan. Kalau Muslim kan bisa sholat tahajud, kemudian sholat istikharah gitu. Termasuk dalam memilih jodoh. Ya sudah. Oke, terakhir kalau ingin apply ke Gunung Madu, silahkan. Di sini juga banyak lulusan TP
tidak hanya seperti saya yang memegang areal, tapi juga ada juga yang masuk ke tim harvesting atau ke workshop itu semacam bengkel. Jadi mengurusi perbaikan-perbaikan unit, implement, dan lain sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut bisa ketik di gunungmadu.co.id. Gitu. Terima kasih dari saya. Oke, gitu. Mas Bagus, monggo silahkan. Oke, terima kasih Mas Andri. Aku menyimak juga, mengamini, mengiyakan. Terkait dengan apa ya? Tadi pesan ya buat teman-teman yang masih baru kuliah di semester awal, mungkin semester 1, 2, atau 3, kemudian bagi teman-teman SMA yang mau masuk ke jurusan teknik pertanian gitu ya. Dari beberapa cerita tadi, kalau saya lihat di cerita hidup saya sendiri juga gitu kan, bagaimana saya harus apa istilahnya yang dulunya galau, akhirnya harus fokus gitu ke situ gitu, ngejar IP ya Mas ya, ngejar IP ya sebenarnya enggak ya, salah ya. Jadi kalau saya pesannya gini, teknik pertanian itu semua kalau saya sih semua dipelajari di situ. Jadi tadi betul, mau masuk dimanapun ya pekerjaan kita di pemerintahan, di industri, kemudian di wira swasta yang kemarin sudah ada juga, itu semua ilmunya ada di situ gitu, masuk. Tinggal bagaimana kita sendiri, tadi dibilang bagaimana kita sendiri bisa aku pengen apa sih gitu, aku pengen apa. Setelah dibekali itu, aku pilih yang mana gitu, aku pilih menjadi wira swasta, wira usahawan, atau bekerja gitu. Kalau saya sih, ini kan kalau saya buruh sih ya, ini hitungannya buruh juga karena saya punya atasan juga gitu ya. Ada atasan juga dan harus inline. Kalau saya lebih memilih itu. Jadi buat teman-teman di teknik pertanian yang kuliah awal, jangan ragu, saya bilang gitu. Jangan ragu ya. Jangan ragu untuk kalian tetap melanjutkan atau mengoptimalkan, memaksimalkan apa yang menjadi bagian kalian gitu. Karena saya pikir tidak semua orang bisa kuliah di teknik pertanian pada akhirnya. Tidak semua orang bisa diterima di situ gitu. Tapi itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan tadi mungkin ya, diberikan Tuhan untuk dikerjakan dengan baik kayak gitu. Jadi saat kalian sudah masuk ke situ atau mau masuk ke situ dengan melihat kami yang ada di sini, tapi sebenarnya jangan dilihat juga yang sekarang, dulu juga jadul-jadul juga ya, masih jelek juga. Sekarang masih jelek juga ya, agak ganteng dikit ya. Jadi itu keren. Semua bisa dilakukan di teknik pertanian gitu. Jadi tadi jangan lupa betul bahwa dalam doa. Kemudian saya boleh minta waktu sebentar ya Mas, boleh ya Mas Ari ya, Mas Andri, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman baik dosen maupun pegawai fakultas, semua teman-teman angkatan 2003, 2004 dan semuanya 2003 ya, salam dari sini, dari Tangerang, kemudian Bapak Ibu dosen juga, kemudian teman-teman yang sekarang jadi teman kerja saya di Bulog, terima kasih, itu juga membentuk saya di sini. Jadi yang saya yakini adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan ke kita itu adalah orang-orang terbaik yang bisa membentuk kita, termasuk juga jurusan yang dulu pernah saya masukin di teknik pertanian dengan teman-teman yang lain gitu. Mungkin itu saja Mas Ari yang dapat saya sampaikan. Mas Andri, terima kasih. Terima kasih Mas Bagus, jadi banyak sekali ya insight yang kita peroleh pada diskusi sore hari ini. Ya mungkin adik-adik silahkan nanti diambil yang bagus-bagus, diambil. Guyon-guyonan yang lucu-lucu boleh diketahui, tapi yang jelek-jelek jangan diambil. Nah itu kira-kira itu. Jadi demikianlah bincang-bincang kami dengan Mas Bagus dan Mas Iksan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi memberikan Anda pencerahan ya, khususnya semakin mantap untuk memilih teknik pertanian dan juga lebih yakin ya nantinya untuk kira-kira menentukan pilihan mau jadi apa setelah ini. Nah itu yang paling penting, harus tahu mau kemana. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Bagus dan Mas Iksan, semoga sehat selalu, sukses dalam karirnya, dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oh ya, jangan lupa hari Kamis mendatang kita akan ada alumni pulang kampung berikutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik. Baik, kita akhiri
sesi pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.